selamat malam sahabat Tanjak. Pada hari ini merupakan program pertama kita podcast Kemenak Kepri yang kita namakan dengan Teho Bank Kemenak Kepri, temu toko obrol bareng dengan Kemenak Kepri. Pada hari ini saya sebagai moderator akan melakukan wawancara dengan Dr. Yeni. Dr. Yeni merupakan Ketua Tim Pengawasan Kesehatan Orang Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam. Selamat malam, Dok. Malam, Pak. Dan sekarang ini saya berada di embarkasi Batam dan kebetulan hari ke-5 kita berada di embarkasi Batam ini, dan kebetulan Dr. Yeni juga merupakan bagian dari PPIH embarkasi Batam yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan. Musim haji telah berjalan telah dimulai lebih dari 1 minggu, dan itu kemarin sempat diributkan dengan istilah istitoah. Sekarang masyarakat mungkin bingung juga istitoah itu apa. Mungkin dokter bisa menjelaskan kapan masyarakat bisa mendapatkan istitoahnya, atau situasi gimana masyarakat tidak bisa mendapatkan istitoahnya. Oh ya, terima kasih Pak. Ini mungkin khususnya istitoah kesehatan ya, Iya, Pak ya. iya. Istitoah kesehatan itu kan maksudnya kemampuan daripada jamaah itu, kemampuan kesehatannya dalam baik secara fisik, mental, yang didapatkan secara terukur. Jadi biasanya itu dilakukan dengan baik itu pemeriksaan kesehatan kesehatan dengan pemeriksaan fisik. Bisa berupa pemeriksaan laboratorium, kemudian juga pemeriksaan mentalnya. Jadi ditinjau di situ bagaimana kemampuan daripada jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji. Karena dalam melaksanakan ibadah haji ini kan sangat diperlukan kemampuan fisik. Selain fisik juga kan kemampuan mental supaya bisa melaksanakan ibadah itu secara keseluruhannya. Nah, salah satu hal yang terpenting adalah mungkin pemeriksaan kesehatan, Pak. Di pemeriksaan kesehatan itu ada berbagai hal yang dinilai. Nah, yang utama sekarang ini kan penilaian istitoah itu ada beberapa setelah pemeriksaan kesehatan. Yang pertama adalah istitoah kesehatan, mendapat status istitoah kesehatannya. Kedua adalah istitoah dengan pendampingan. Kemudian adalah ketiga adalah tidak istitoah sementara. Dan keempat, tidak istitoah sama sekali. Berarti kan kalau tidak istitoah sama sekali, berarti kan tidak bisa berangkat haji. Nah, untuk yang mendapat kriteria istitoah, berarti secara umum status kesehatannya itu baik. Berarti semua mungkin hasil pemeriksaannya itu memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya adalah istitoah dengan pendampingan. Nah, di sini adalah bisa istitoah yang bersangkutan bisa berangkat dengan didampingi oleh pendamping orang atau dengan didampingi obat-obatan. Terus kriteria yang pendamping orang ini gimana, Dok? Apakah dengan istitoah, maksudnya dengan adakah kriteria penyakitnya atau kriteria dari fisiknya atau kriteria dari mental yang gimana dikatakan bisa boleh ada pendampingnya? Nah, biasanya yang kriterianya mungkin seperti orang yang dengan hipertensi, Pak, atau dengan diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus yang terkontrol mungkin kan yang bersangkutan berangkat sendiri. Nah, kalau tidak ada pendampingnya mungkin bisa dengan minum obat, dampingannya minum obat. Atau mungkin ada orang yang, nah salah satu yang juga yang diperhatikan di istitoah itu adalah umpamanya nih yang bersangkutan ada kakinya mungkin patah ya, mungkin ada kecelakaan, kemudian setelah ditinjau yang bersangkutan bisa melakukan berjalan sendiri. Nah, mungkin ada pendampingnya, salah satunya seperti itu, Pak. Terus atau orang tua mungkin, Pak. Lansia seperti ya, itu. Lansia. Terus satu lagi apa lagi gitu? Istitoah sementara. Sementara. Nah, kalau gimana tuh istitoah sementara ini? Iya. Kalau istitoah sementara mungkin seperti ini, Pak. Contohnya ya, pada saat pemeriksaan kesehatan itu ditemukan jamaah hasil pemeriksaan kesehatannya mungkin anemia. Nah, anemianya
kadarnya mau di bawah 8,5. Nah, di bawah 8,5 itu biasanya berarti diobatin dulu. Nah, diobatin dulu karena kan pemeriksaan itu kan dilakukan kan beberapa bulan sebelum keberangkatan kan. Nah, diobatin dulu. Setelah diobati nanti untuk awal pada saat ditemukan hasilnya anemia kurang dari 8,5 Hb-nya, berarti jamaahnya kan tidak istiqoah sementara. Kemudian diberikan pengobatan. Nah, setelah 1 bulan dicek lagi hasilnya. Nah, apabila lebih dari 8,5 berarti jamaahnya dinyatakan sudah istiqoah. Nah, apabila belum, masih terdapat mungkin masih kurang ya dari 8,5. Nah, jamaah diobatin lagi. Dikasih obat lagi dan nanti akan diperiksa sampai batas akhir pemeriksaan kesehatan. Jadi masyarakat diizinkan untuk ketika pertama kali tidak layak tidak lolos istiqoah masih diberikan kesempatan lagi untuk berobat masih diberikan kesempatan untuk berobat sampai di batas terakhir pemeriksaan kesehatan Pak untuk pelunasannya. Berarti tidak langsung serta-merta ketika hari itu dicek ternyata gagal, tidak, berarti masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi jemaah perempuan yang hamil, Dok? Sekarang ketika diumumkan jemaah ini hamil 1 bulan, tapi di kriteria kita kan hamil di bawah 3 bulan ya, Dok, yang tidak boleh berangkat. Iya, 14 sampai 20 dia kalau masuk di kriteria 14 sampai 26 minggu boleh berangkat. Tapi di bawah 14 minggu nggak boleh berangkat, di atas 26 minggu nggak boleh berangkat. Ya, tapi maksud saya ketika pemeriksaan pertama istiqoahnya Pak, diizinkan atau menunggu waktu lagi itu gimana, Dok? Nah, masalahnya begini, untuk yang hamil untuk berangkat haji kan Pak memerlukan vaksinasi meningitis. Nah, sesuai dengan aturan Permenkes tentang vaksinasi, nah untuk ibu hamil vaksin meningitis sampai saat ini masih dikontraindikasikan untuk ibu hamil karena belum ada penelitian daripada vaksin tersebut keamanannya terhadap ibu hamil. Jadi sampai saat ini tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Nah, kalau ibu hamilnya itu kan yang boleh berangkat nih ya, hamil 14 minggu sampai 26 minggu. Tapi ibu hamil tersebut tidak divaksin meningitis, otomatis kan tidak bisa berangkat. Karena salah satu syarat mutlak untuk berangkat adalah divaksinasi meningitis. Tapi ketika kondisi ibu hamil ini ketika hamilnya lebih dari 5 bulan atau 6 bulan, 4 bulan atau 5 bulan? Nah, kondisi utama ini untuk ibu hamil pertama adalah sudah divaksin meningitis atau belum Pak. Kedua, umur kehamilannya. Nah, kalau umur kehamilannya memasuki kriteria tapi belum divaksinasi meningitis, otomatis kan tidak bisa berangkat untuk jemaah haji. Jadi vaksin meningitis ini dilakukan pada saat pemeriksaan. Saat pemeriksaan kesehatan, setelah dinyatakan istiqoah, itu dilakukan vaksinasi meningitis. Oh begitu. Ya. Terus sekarang masih ada pertanyaan juga, ketika tahun lalu kan kita banyak yang adanya jemaah demensia tuh, Dok. Iya. Nah, apakah demensia itu bisa terdeteksi sebelum keberangkatan atau gimana tuh? Sebenarnya bisa. Ada pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi demensianya. Kalau sudah demensia berat, Pak, berarti dari kriteria pemeriksaan itu, berarti kan sudah untuk awal berarti tidak istiqoah. Gitu. Nah, sudah tidak boleh berangkat harusnya gitu. Jadi dalam waktu bisa kita katakan dalam waktu 3 bulan itu tingkat keparahan dari demensia mereka itu bisa diukur, ya. Bisa lebih parah lagi dalam waktu singkat. Jadi bisa diperiksa pada saat itu sejauh mana tingkat demensianya. Karena kan kalau orang yang sudah demensia berat, kadang-kadang kan dia tidak ingat dia berada di mana. Iya. Nanti kan itu akan sangat berbahaya bagi yang bersangkutan kan. Demensia ini bukan berarti kehilangan akal ya, Dok ya? Artinya bukan gila bukan gila, bukan. Demensia bukan. Demensia itu berarti dia lupa Pak. Dia terutama untuk hal-hal yang jangka pendek, apa yang dilakukan lupa. Mungkin akan dia ingat yang masa-masa dulu. Yang lama itu kadang-kadang dia ingat.
Itu pengecekan dilakukan nggak dok waktu ketika istitoah itu? Dilakukan. Dilakukan. Ada pemeriksaannya. Nanti ada wawancaranya, terus ada pemeriksaan yang dilakukan nanti sampai dinilai skornya dan nanti dinyatakan apakah tingkat demensia ini demensia ringan, demensia sedang, demensia berat gitu loh Pak. Oh, gitu ya. Yang tidak boleh itu demensia berat ya. Boleh. Sedang masih bisa, masih Ya diperbolehkan. sedang mungkin tergantung. Kalau ada pendamping. Harus ada pendamping juga ya. Iya. Terus sekarang dok, kita ngelihat ada setelah beberapa hari kita di asrama haji ini, ternyata masih ada jemaah yang ditunda keberangkatannya. Sebenarnya kalau secara istitoahnya mereka udah dapat nih. Ya, nah, udah bisa. Kan di situ nanti ada timbul pertanyaan masyarakat. Saya sudah diceknya di puskesmas ya dok ya? Iya, ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Ya artinya kan mereka secara logika mereka kan secara ini udah dicek sama dokter di puskesmas atau rumah sakit, mereka sudah layak katanya, tapi ternyata di sini tidak ditunda. Nah, sekarang gimana tuh dok penjelasannya? Oh iya, jadi begini. Kalau di pemeriksaan awal kan sebelum pelunasan itu kan Pak pemeriksaan kesehatannya untuk menentukan status istitoahnya. Nah kemudian kan dilakukan pelunasan. Nah di embarkasi ini di embarkasi tim kesehatan ini menilai statusnya layak terbangnya. Karena kan mereka akan melakukan perjalanan yang lama kan, 8-9 jam. Nah di situ dinilai status layak terbangnya. Jadi orang yang istitoah tidak bisa jadi, maksudnya gini, istitoah dan layak terbang itu harus dibedakan. Ya, orang yang sudah istitoah kan belum tentu dia layak terbang. Oh gitu ya. Nah, iya. Jadi orang yang layak terbang, jadi kita harus menilai layak terbangnya di saat di embarkasi. Nah, walaupun udah istitoah, tapi begitu sampai di embarkasi ternyata tidak layak terbang, nah itu kan bisa diobatin dulu, ditunda. Ya, nanti setelah keadaannya itu baik, bisa melakukan perjalanan yang lama, yang 8-9 jam, terus dengan kondisi juga ketinggian yang sekitar 30.000 kaki, nah mereka boleh berangkat. Jadi artinya pengecekan kesehatan ini boleh kita katakan untuk antisipasi dalam jangka waktu untuk penerbangan aja dok ya? Iya, untuk menilai layak atau tidak layak terbangnya. Jadi tidak lagi menetapkan istitoah atau tidak istitoah, karena yang masuk ke asrama haji kan harusnya semuanya kan sudah istitoah. Nah tinggal dinilai layak atau tidak layak terbangnya. Kalau boleh pertanyaan satu dok, kalau tensi tinggi memang tidak boleh untuk layak terbang dok ya? Nah tensi tinggi itu dilihat dulu berapa kadar tensinya. Nah kalau tensinya itu terlalu tinggi, maksudnya 200 ke atas, itu kan bisa mempengaruhi kondisinya nanti pada saat di atas. Nah, jadi biasanya di kita bukan berarti yang tensinya tinggi itu langsung dinyatakan tidak layak terbang, tidak Pak. Jadi nanti di sini kita perbaiki, kan kita masih punya waktu nih ya, kita kan masih punya waktu, tidak langsung sampai kan langsung terbang. Nah nanti kita perbaiki tensinya, kita berikan obat. Jadi nanti tensinya turun sesuai, baru kita berangkatkan. Jadi tidak dinyatakan langsung tidak layak terbang, tidak. Kita observasi dulu. Kita observasi keadaan jamaahnya. Nanti kalau tensinya sudah bagus, sudah baik, boleh berangkat. Tadi kita kan bercerita tentang orang jemaah yang punya sakit atau ada punya keluhan-keluhan. Sekarang apa jaminan, apa artinya usaha-usaha dari tim kesehatan kita untuk masyarakat atau jemaah yang tidak sakit nih dok, yang istilahnya normal, apa yang usaha yang kita lakukan supaya nanti pas kawan-kawan atau jemaah ini berangkatnya, ketika pas berangkat mereka aman-aman aja. Oh iya, nah yang terpenting mungkin ya dijaga kesehatannya dengan ya apalagi kita tahu kan pada saat menjelang keberangkatan masuk ke embarkasi, para jamaah haji ini kan tidurnya mungkin kurang Pak. Nah harusnya begitu sampai di embarkasi, begitu udah selesai pemeriksaan, mereka istirahat yang cukup kan? Istirahat langsung mungkin di kamar, istirahat. Kemudian yang berikutnya juga tidak lupa ini makan yang teratur. Karena mereka memerlukan kondisi fisik yang prima. Kemudian juga minum. Nah minumnya ini juga jangan takut. Jamaah ini kan kebanyakan kadang-kadang mungkin di sini tidak,
nanti di pesawat kan mereka takut minum nih, karena takut kencing kan. Nah, jemaah itu kita anjurkan minum, tapi tidak minum sekali banyak sekaligus. Karena kan kalau sekali banyak sekaligus mungkin kan nanti tapi jaraknya jauh kan kencing gitu kan, mereka takut. Jadi minumnya sedikit-sedikit tapi mereka sering. Nah, terus terhadap makanan yang kalau dapat informasi saya bahwa masyarakat di sini kan banyak juga tuh dok yang pengen keluar makan atau karena udah bosan atau gimana pengen menikmati udara luar dengan sambil makan. Itu diperbolehkan apa sebenarnya? Nah, kalau sudah sampai di sini sebenarnya kan Pak istilahnya kan dikarantina ini. Kan dikarantina menjelang keberangkatan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh lagi memakan makanan yang dari luar. Makanan yang dibawa, baik yang dibawa saudara mau dibawa ini, jadi harusnya dimakanlah makanan yang disediakan di embarkasi di asrama haji. Karena makanan yang di sini kan udah jelas, kita sudah memeriksa kan kelaikan makanannya sudah kita periksa. Boleh tahu kriteria yang penyedia makan di sini, kriteria secara global gimana dok? Nah, biasanya kan catering ini sebelum dipilih, sebelum dilakukan pemilihan, biasa kan dilakukan pemeriksaan kan Pak. Dilihat dulu bagaimana kondisi dapurnya, kondisi tempat dapur, tempat masaknya, pembuangan sampahnya, kemudian juga pekerjanya, maksudnya kokinya, kemudian penyajinya, itu semuanya diperiksa Pak. Mereka dilakukan pemeriksaan yang dinamakan namanya rectal swab. Jadi rectal swab ini untuk mengetahui apakah mereka itu ada yang bisa mereka tularkan nanti umpamanya ada kuman seperti E. coli atau apa. Jadi mereka harus clear kesehatannya. Termasuk juga nanti yang kita periksa fisiknya, kuku harus bersih kan, itu kan karena penting untuk dalam mengolah makanan. Kemudian juga pada saat mengolah makanan mereka itu seperti apa kan, rambut harus ditutup, tangan harus pakai sarung tangan. Jadi itu sudah dilakukan pemeriksaan dan setiap hari juga kita di sini melakukan inspeksi Pak ke dapur-dapur itu, dan kemudian juga kita kita lakukan pemeriksaan, kemudian juga kita akan setiap saat akan mengambil sampel makanan untuk kita simpan. Jadi sampel makanan itu kita simpan. Kalau terjadi sesuatu, umpamanya ke jamaah, kita bisa tahu apa yang menyebabkan jamaah itu umpamanya menjeret atau apa dari makanan. Jadi kalau dari luar, kita kan nggak bisa tahu, karena di mana dibeli. Nah, satu juga mungkin pesan ke jamaah Pak, jangan menyimpan-nyimpan makanan. Kita ini kan suka sayang nih, mungkin datang dari Pekanbaru atau dari manalah, ya kan, dapat makanan nih nasi kotak, mungkin nggak dimakan, kenyang karena dari rumah mungkin sudah makan ya Pak. Nah, disimpan, dibawa lagi sampai di sini. Nah, itu kan sudah beberapa jam. Sebaiknya dimakan atau kalaupun ini dihabiskan. Jangan dibawa lagi dimakan untuk nanti Pak, disimpan lagi, disimpan. Karena itu potensi makanannya kan bisa rusak kan. Jadi akhirnya bisa kita menghindari terjadi sesuatu gitu dong. Jadi di asrama haji sendiri kita memang ketat dalam hal untuk makanan, dok, dalam artian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak mungkin yang membuat jamaah itu bisa batal berangkat. Iya, karena kan kita maunya sehat ya Pak. Dan di sini juga udah disediakan kan, udah ada makan sarapan, snack, makan siang. Jadi suka tidak suka ya harus diterima dulu ya dok ya. Artinya kurang garam atau gimana pun. Iya. Nah, terus sekarang gini dok, kita mungkin sudah menjelang istitoah itu, setelah istitoah itu menjelang keberangkatan ini, ada nggak trik dan trik jemaah agar bisa kesehatan jemaah tersebut masih terjaga fit? Nah iya, setelah dinyatakan istitoah ataupun mungkin pada saat istitoah sementara itu Pak, jadi jemaah kan masih ada spare waktu kan untuk masuk ke embarkasi. Nah sebaiknya di situ dijaga kondisi kesehatannya, karena jangan sampai yang sudah istitoah sudah bagus semuanya, nanti begitu di embarkasi seperti yang tadi kita contoh tensi tinggi, kan umpamanya itu kan sudah terdeteksi pada saat awal pemeriksaan kesehatan. Nah kalau memang tensinya tinggi, biasanya oleh tugas puskesmas atau rumah sakit kan akan diberikan obat, ya kan? Obat untuk yang rutin diminum. Nah jemaah ini harus meminum obatnya secara teratur. Nah kemudian biar jangan hanya begini, pada saat itu udah bagus diberhentikan, kan harus diminum seterusnya supaya tensinya kan stabil.
kemudian juga melatih fisik mungkin Pak. Udah mungkin mencoba mungkin untuk jalan kaki mungkin Pak, untuk melatih supaya lebih bugar. Ya, dan istirahat yang cukup, ya kan, olahraga ringan, jadi supaya nanti sampai di tanah suci tidak kaget gitu kan badannya Pak, jadi fit, karena kan mereka butuh fisik yang cukup kuat kan untuk di situ. Itu berlaku untuk semua jemaah ya Dok ya? Iya, semua memang orang yang full kerja pun tetap juga harus menjaga fisik, menjaga kondisi kesehatannya. Iya. Karena kan kadang-kadang kita kan semangat betul kerja, tapi ternyata lupa bahwa kita akan berangkat, akhirnya down. Terus sekarang sekarang kita udah berbicara di tanah air ya. Sekarang bagaimana triknya, tipsnya untuk jemaah yang bahkan yang telah berada di tanah suci ini Dok? Gimana cara mereka menjaga kesehatan atau menjaga kebugaran badan mereka? Apakah mereka apakah ada tips-tipsnya Dok untuk supaya sehat selalu? Iya, mereka mungkin kita agak berbeda ya cuacanya di sana. Iya, sekarang panas ya, saya dapat informasi panas. Iya. Ya. Jadi mungkin ini, karena kan di sana kelembabannya juga kan berbeda. Iya. Mungkin masker itu loh Pak, maskernya dipakai, kemudian seperti tadi saya bilang, minumnya sebentar-sebentar harus minum kan? Iya. Nah, supaya tidak dehidrasi karena sangat panas kan Pak. Nah, istirahat yang cukup, makan yang teratur gitu Pak. Obat-obatannya kalau memang ada obat rutin harus diminum. Seandainya Dok obat-obatan kayak tensi itu habis dibawa dari sini di tanah suci disediakan Dok ya? Disediakan Pak, kan ada. Nah, di setiap kloter juga kan ada petugas kesehatannya. Iya. Nah, jamaah kalau obatnya habis atau jamaah punya keluhan sakit mungkin di luar dari ini, silakan berobat Pak, kan akan ada dokter dan perawat yang mendampingi. Kemudian di sana kan juga kita sudah tersedia fasilitas lengkap kan Pak, segalanya sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi tinggal mungkin jamaah yang sering-sering lah mungkin bukan berkoordinasi lah ya, kalau sakit memang berobat dengan dokter kloternya dulu, jangan ditahan-tahan, jangan dibiarkan berobat ke dokter kloter. Biasanya kalau memang tidak bisa diatasi di kloternya, nanti kan akan dirujuk kan Pak. Iya. Jadi semuanya udah disediakan di sana fasilitas kesehatannya. Betul. Baik makanan pun kita sudah dapat informasi disediakan dan memang pun dilakukan pengecekan secara ketat juga seperti hal yang dilakukan di embarkasi. Oke Dok, terima kasih Dok atas informasi sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan sahabat Tanjak bisa mendapatkan inspirasi atau mendapatkan sesuatu pembelajaran bahwa kita embarkasi Batam khususnya melakukan pengetatan dalam hal makanan dan hal juga keluar dari asrama, karena memang itu berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan dari jemaah. Demikian saja sahabat Tanjak, kita akhiri podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat yang bisa kita ambil dari hasil podcast kita ini. Terima kasih Dok atas waktunya malam ini. Oke. Terima kasih seluruhnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.